Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pemirsa semuanya, selamat jumpa lagi di channel Ngopi Yuk. Biasa channel tentang perkopian. Intinya kita di kebun dari segala hal, dari segala unsur. Yang baru bergabung di channel Ngopi Yuk, selamat bergabung. Semoga menjadi sobat channel Ngopi Yuk yang bisa saling berbagi pengalaman, juga saling sharing. Baik pemirsa, sekarang saya akan melihat kenapa sih tanah di seperti ini jadi kayak gini, kok bisa seperti ini, dampaknya seperti apa seandainya tidak diolah. Kita bareng Mas Supri, nanti kita akan tanya-tanya Mas Supri di kebunnya Mas Supri juga. Simak sampai habis, jangan lupa like, komen juga subscribe-nya. Halo Mas Supri. Halo juga. Selamat pagi nih, saya melihat Anda meluncur ke kebun, saya kejar. Dan saya lihat Anda lagi aktivitas pengolahan tanah. Ngapain ini Mas? Ini seperti ini ya. Oke, saya ambil gambarnya ya. Bagi rekan-rekan saudara-saudara saya semua, ini kenapa kopi menguning seperti ini ya. Dan juga ini untuk batangnya busuk kayaknya ya. Ya mungkin busuk. Itu kenapa? Coba kita lihat ya. Ya. Atau apa namanya, ini saya kan bawa alat ya, alat cangkul beserta ini apa namanya? Dodos ya. Ya mungkin dodos. Inilah contoh. Makanya bagi rekan-rekan saya saudara dimanapun Anda berada, daripada kita mengobati ya, lebih baik kita mencegah. Ini sudah ada tanda-tanda batang kopi menguning, kurus ya. Itu karena disebabkan oleh ini. Ini memang saya penasaran ya, kenapa kok kopi saya yang lain itu seger, tapi yang ada 1, 2, 3 batang, 4 ya. Ini kok keadaan kondisi batang seperti ini. Jadi saya membawa alat ya, membawa alat. Ini saya coba untuk saya gali ya, di depan batang kopi itu saya gali, ternyata sekitar 1 jengkal ya, berarti 20 cm ya ini ya. Ini ternyata dalamnya sudah ada air. Ini air aktif ini ya. Air aktif, kelihatan jenengan bisa lihat sendiri. Dari saluran sebelah itu Mas. Ya mungkin karena curah hujan tinggi, kan mungkin resapan dari yang paling atas itu ke bawah tanah itu ternyata di bawah sini ini adalah serapan ya yang dari atas. Oke. Berarti ini Anda dibikin saluran air yang aktif ya mungkin ya ini ya. Mengisikan air yang kemana-mana ya, mungkin terus saya kasih lubang. Ini kan dampak dari air tersebut ya Mas Supri. Ya. Dari dampak tersebut ada 4 pohon kopi yang tidak baik-baik saja ini. Dan tidak baik ya, dampaknya kayak gini. Nah sekarang kita beralih ke yang kopi yang tidak kena apa-apa, dalam arti masih seger. Kita mau lihat apakah Anda juga di got juga, itu seperti apa. Coba mari kita lihat. Ini ya? Ya, ini kan termasuk masih aktif ya. Kita lihat untuk akar serabut ya. Nah, ini sudah kelihatan akar-akar karena tanda-tanda batang kopi tersebut masih sehat. Ini kan aktif ya. Nah, akar serabut aktif. Karena apa? Waktu itu memang saya lubang itu lebih dulu ini yang batang untuk khusus yang dulu. Ini ya. Ini kan udah apa namanya, galian lama. Nah, jadi air bisa mengalir ya, mengalir ke selokan sana, dan akhirnya ini padahal waktu itu sudah menguning ini batang. Oh gitu ya. Jadi bagi rekan-rekan saudara saya mencoba untuk mengatasi atau apa namanya ya, mengantisipasi yang jelas ya, supaya batang tetap sehat dan mungkin sumber dari penyakit yang selama ini kita keluhkan ya, akar ya. Akar itu dikarenakan mungkin bisa jadi karena kondisi air yang kurang
bagus ya. Itu dari faktor, mungkin banyak faktor-faktor yang lainnya juga. Ini salah satu faktor pemirsa. Makanya Mas Supri berinisiatif untuk membuat got yang lebih dalam. Nah ini karena akar serabut kelihatan kayak ini, berarti tanda-tanda bahwa pohon tersebut sehat Mas ya? Ya. Sehat, penyerapan nutrisi juga bagus. Juga gini Mas ya, kalau untuk saya ini kalau untuk akar atas ya, yang paling atas itu saya coba untuk digali ya, biar akar yang gede itu, kalau bahasa Jawa itu akar apa, kalau bahasa kampungnya itu tambi ya, tambinya itu kelihatan ini ya. Jadi enggak, kan kebanyakan ya, banyak yang udah segini digali langsung ditaruh di sekitar batang atau di pas batangnya, itu kalau menurut saya kurang bagus. Jadi kalau bisa ini tetap kelihatan ini ya, kalau untuk akar yang paling gede atas ini. Oke pemirsa, ini penjelasan dari Mas Supri, di mana kita ambil kesimpulan bahwa sesuatu tanah kalau ditaruh di sini yang menutupi pokok batang, maka akan berdampak kurang baik, ataupun bisa katakan lebih kejam lagi atau tidak baik. Nanti bisa sharing-sharing di kolom komentar. Monggo, ini pengalaman berdasarkan pengalaman dari Mas Supri. Kita lanjut. Nah ini kita sekarang ini sebenarnya ini kan nggak ada air yang aktif Mas. Ya. Kenapa masih dilubangin kayak gini Mas? Ya walaupun nggak ada air yang aktif ya, kita juga seperti tadi yang kita bicarakan, bahwa kita supaya tetap bagian batang itu kering ya, karena kan di daerah kita itu curah hujannya masih sangat tinggi ya, siang malam bahkan hujan terus. Jadi memang ini saya kasih lubang di depan. Untuk jarak dari pohon Mas, kira-kira berapa? Sebenarnya kita lihat kondisi petakan ya. Kalau ini kan termasuk petakan bagus ya. Jadi ini sekitar dari batang itu 2 meter. 2 meteran ya? Ya, 1, 2 atau 180 lah ya. Nah, ini. Tapi kita juga nggak boleh kalau tanah itu menutupi batang atau daerah area kan. Jadi ini bisa kita tarik ke, nah kan, kita tarik ke belakangnya batang. Jadi batang tetap nggak ketutup tanah, jadi seperti ini. Pemirsa, biasanya kita lihatnya klon-klon unggulan ataupun bibit-bibit kopi, juga cara pemangkasan seperti apa ala Mas Supri. Sekarang kita beda topik pemirsa, karena di mana Mas Supri, karena di tempat kita ya sudah rawan banget dengan namanya penyakit akar, hama akar dari busuk akar yang katanya nematoda itu ya. Mungkin dari sampean ini bisa menginspirasi rekan-rekan. Jadi kadang mereka sudah kena tapi malu untuk saling sharing karena ngerti sendiri. Kalau yang belum kena biasanya membuli Pak Supri. Menurut sampean itu gimana tuh? Ya pokoknya kalau saya ini, mari kita ya seperti tadi mencegah dulu seperti dengan cara-cara saya ini. Saya juga masih uji coba ya, mungkin kita bikin seperti ini biar tanah tetap kondisi tanah tetap sehat ya. Jadi nah memang kalau untuk yang belum kena itu mungkin ketawa ya kalau kopinya itu belum kena penyakit, tapi kalau seperti kita ya, kalau ini masih terhitung lumayan aman ya, sehat aman ya. Tapi tetap harus kita antisipasi hal-hal yang kurang baik untuk kondisi tanah kita ya, kebun kita. Kita meluncur ke sebelah. Nah pemirsa, ini sudah panjang beliau membuat ataupun pori ya. Nah ini salah satunya sudah sampai sini, sudah panjang. Nah ini udah berapa bulan sampai nanam ini Mas? Ini kalau dihitung sampai bulan ini jatuh pas 14 bulan. 14 bulan? 14 bulan. Ini kondisi sehat ya Mas ya? Nah, ini kondisi sehat seperti ini. Dari tanah juga akarnya juga kelihatan. Iya. Nah itu masih aktif ya, serabutnya bagus. Akar serabutnya aktif.
Dari klon apa Mas Supri? Kalau ini saya memang pilih biji ya. Ini pakai klon bongkok, biji klon bongkok. Oh, biji klon bongkok, Ya. semai sendiri jenengan berarti Ya, ini? semai sendiri, walaupun nggak saya polybag waktu itu ya. Oh, nggak di polybag ya? Nggak polybag, itu, Oke. tapi ini sudah cabutan. Waktu itu kan ada 5 batang mungkin yang di atas itu memang saya semai begitu aja, nggak saya masukkan ke polybag, terus saya cabut, saya pindah ke sini. 14 bulan. 14 bulan. Ada sebelah lagi tuh. Ya. Penasaran aku Mas. Ini sama juga ya, pindahan bibit cabutan juga klon bongkok. Tapi saya Wah. juga heran kenapa Sama. klon bongkok yang sudah saya ambil tunas rajanya itu untuk batang daun itu agak lemes tipis ya. Tapi ternyata kalau masih orinya ya, ini yang make bijinya kok tebel ya. Terus agak manjang ya. Besok ini sudah berbuah nih Mas Supri. Nah, Ya. ini sudah B1, calon B1-nya ya. B1. Calon B1-nya sudah banyak ini untuk sama dengan ini 14 bulan juga ya. Ya, itu kan seumuran ya. Ha-ha. Satu jambangan, kalau mungkin di luar sana jambang itu nyemai itu sama ya. Itu satu jambangan. Oh. Ini pemirsa sebuah perjuangan mana didasari pertama adalah hobi. Dari hobi itu ditekuni dan hasil pasti nggak mengkhianati nantinya dengan terus menggali ilmu di dunia perkopian. Kita tentunya sharing-sharing juga ya Mas ya dengan orang-orang lain. Kita pernah sidak-sidak sana juga, ternyata banyak yang kena penyakit akar ataupun busuk akar. Setelah kita ke sana-sana, kita berinisiatif, dengan berinisiatif, jadi dengan cara kasih got-gotan yang lebih dalam. Semoga ini membawa dampak positif untuk kebun sampean juga. Siapa tahu ada yang berkeinginan juga atau berinisiatif juga untuk melakukan seperti, mungkin ada juga yang sudah melakukan. Ya. Nah, Tapi kalau untuk saya begini Mas, kita lihat ya, kalau misalnya kita kasih lubang angin atau seperti ini, itu paling dekat dari batang itu kita lihat pas ini, ujung ya, atau tunas yang jadi biasanya akar itu pas mengikuti gitu. arah dari ini kan jenengan bisa lihat sendiri. Ini kan lurus ya, jadi pas ini akar terakhir, serabut terakhir itu pas ada di titik sini. Jadi jangan terlalu ke dalam sana, itu bisa merusak akar yang besar ya. Akar yang bagus yang serabut, jadi paslah ini. Ya. Dengan syarat kondisi atau struktur tanah itu seperti jenengan ya mungkin ya. Jadi nggak terlalu lamping lah ibaratnya tempat kita. Baik Mas Supri, selamat melanjutkan aktivitas untuk gali-galinya, menggali-gali tanah. Mohon maaf ini saya demi kita semuanya, para petani kopi semuanya. Mari kita sekarang intinya pencegahan dan pemberantasan hama untuk berkelanjutannya perkebunan kopi di desa kita, syukur-syukur di wilayah sekitaran desa kita. Kalau nggak seperti ini, saya khawatir punah Mas Supri kopi. Baik Mas Supri, sepatah dua patah kata sebelum kita pamit. Saya juga pesan lagi, khususnya bagi petani khususnya di Desa Jelgong ya, pada umumnya itu mari kita dari sekarang untuk pencegahan hama ya, atau hama maksud saya hama yang ada di bagian tanah ya, bagian media tanah lah ya. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Baik pemirsa semuanya, demikian saya dengan Mas Supri menjumpai Anda, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.